Halo, sorry. Selamat sore. Tadi ada kendala dikit Sore. ya. Gak apa-apa, gak Ya, apa-apa. sorry. Sorry Yes, tadi ada kesalahan teknis sedikit, Mas. Jadi kita no problem. end dulu live-nya dan uh, untuk sobat bisnis, kita hari ini akan live bersama kolaborasi dengan Finansialku, salah satu financial planner ya, Mas ya, yang sudah terdaftar resmi di Yes, OJK yes, dan telah hadir bersama kita sekarang Mas Melvin. Beliau ini adalah Managing Director dari Finansialku dan kita yes, akan Mas bahas Mahfud. satu isu yang sangat menarik tentang Waduh, bagaimana sih apa tuh? mengelola finansial di masa pandemi corona ini. Mungkin Mas Melvin silakan kalau mau disampaikan dulu sapa teman-teman bisnis. Selamat sore teman-teman bisnis, selamat sore Mas Mahfud. Dan tadi ada beberapa rekan di belakang juga ya. Selamat sore. Ya, betul. Yes, terima kasih sebelumnya ya kesempatannya luar biasa banget bisa ngobrol sama bisnis Indonesia, bisnis.com. Anyway, tadi terkait sama mengelola keuangan itu di masa pandemi gini, itu kalau menurut saya sih paling penting itu survive dulu ya. Betul kan Mas ya? Kita tuh kayak Ya, apa betul. ya? Kita bukan berpikir gimana nanti dapetin income apa dengan investasi yang lebih gede, tapi paling nggak survive dulu nih, bertahanlah sampai corona selesai. Paling nggak Ya. kita masih bisa bisa hidup lah, masih bisa bertahan lah. Dan kita nggak tahu nih kapan sih sebenarnya corona itu selesai. Kemarin saya sempat live sama Pak Andi. Pak Andi bilang katanya dari sumbernya beliau mengatakan bisa Wah. sampai bulan apa ya, Juni atau Juli gitu ya. Ya, Mhm. selesainya. Jadi Mas, puncaknya katanya di Mei gitu. oke. Mas Gitu. Andi Nah, Etoya nah ya? Oke. nah katanya katanya sampai bulan Juni atau Juli gitu tadi ya. Correct me if I'm wrong ya. Kemarin makanya ini kan sekarang masih bulan Mei kan. Berarti ada Ya, Juni, ada betul. Juli gitu. Ya, berarti masih ada 2 bulan lagi, benar ya? Mei, Juni, Juli. Betul. Nah, paling nggak gimana nih caranya kita bisa bertahan menghadapi atau siap sampai ke 2 bulan berikutnya. Kalau saya sih tetap satu, kalau bisa, kalau kamu punya income, yang pertama adalah siapin dulu dana darurat. Jadi, misal seseorang dengan income katakanlah 10 juta gitu. Ya, kalau bisa nih ya, save setengahnya gitu. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya udah semaksimal yang bisa di-save berapa. Misalnya bisa di-save cuma yang bisa di-save sampai 30%, ya udah 70% buat itu boleh lah. Tapi sebisa mungkin paksain ya hemat-hemat lah, bertahan hidup sebagian. Nah, yang kedua yang dibutuhin itu adalah punya proteksi, Mas. Oke. Maksudnya gimana? Kayak gini, kalau yang namanya orang survive itu biasanya kan kita mengurangi pengeluaran yang tidak perlu kan. Betul. Terus kalau bisa nambah pemasukan bagus, bagus banget. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, supaya bisa survive tuh tadi tanya judulnya apa? Judulnya supaya bisa survive. Nah, Ya. kalau supaya bisa survive paling nggak kan harus punya apa namanya? Paling nggak pengeluaran-pengeluaran itu dibatasin gitu. Nah, eh, kemarin itu saya mencoba melakukan riset sederhana, Mas. Mungkin Mas Mahfud juga bisa melengkapi karena apa namanya, Ya. Mas Mahfud itu di media pasti banyak datanya. Saya tuh research seandainya seseorang itu sakit amit-amit ya, sakit Ya. corona dan dia pergi ke rumah sakit, katakanlah rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah atau jadi rujukan pemerintah atau rumah sakit swasta yang bukan rujukan pemerintah, itu tuh satu penanganannya seperti apa, kedua saya mau tahu harganya berapa. Ya. Kalau Mas Mahfud tahu harganya nggak? Saya itu Ternyata sempat kalau dapat edaran sampai 500 juta ya. Kalau di swasta itu ya. tuh yang di itu tuh yang di media itu benar nggak sih, terkonfirmasi nggak sih? Saya nggak berani bicara So, sih so karena far kita masih belum bisa konfirmasi sih. Tapi ya 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 yang kabarnya beredar katanya sampai segitu ya. betul betul. Ya ya, itu temanya apa tuh tadi? Apa ini supaya kita bisa survive di corona ini. Nah, Betul. itu tuh biaya 500 juta itu satu orang kan. Ya, itu di swasta ya Nah, Mas ya. kebayang nggak? Swasta, swasta, swasta. Bukan Ya, masih rujukan pemerintah. swasta. Kalau rujukan pemerintah gratis, ya kan? Gratis, betul. Nah, ya. Kalau 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 misal nih ya 500 juta nih, satu orang kan, kalau misal satu satu orang ini kena di keluarga, dia kan yang diperiksa kan bukan satu orang kan, satu keluarga itu diperiksa semua kan. Ya, Nah, kalau yang kena satu, kalau ada katakanlah di keluarganya yang kena dua, berarti keluar uang berapa? 1 M. 1 miliar. Itu kalau media ya. Hah? Benar Ya, kan? Itu yang di media ya. Saya beneran lagi penasaran.
So makanya itu besok itu saya tuh rencana juga ada diundang di acara. Itu tuh ada dokternya itu kerja di rumah sakit apa rujukan pemerintah dan dia mau cerita tuh kalau berapa sih harganya yang benar gitu. Apakah 500 juta tuh wow banget atau sebenarnya ya nggak semahal itu? Aku juga nggak tahu berapa karena aku juga bukan Ya. dokter. Tapi menurut aku harganya di atas 50 juta sekali kena. Ya, asalnya berapa sih hari 7 hari nginep ya? 7 hari nginep atau 14 hari nginep gitu? Itu seminggu kalau nggak salah, 7 hari. 7 hari. 7 hari kan? 7 hari Ya. sampai 14. Ya, makanya, tapi kalau yang di media 500 juta tuh aku nggak tahu konfirmasi benar atau nggak. Tapi intinya gini, Ya. saya nggak berani konfirmasi itu benar atau salah ya, karena itu kan media. Nah, cuma intinya kalau sampai itu kejadian, berarti kan ada uang yang butuh gede banget gitu. Dan itu yang Betul. bisa quote unquote bisa merusak keuangan kita, ya kan? Nah, maka itu saya sarankan ya dalam kondisi ini kalau belum punya asuransi cari asuransi. Kalau kepepet-pet nggak punya asuransi nggak dan uangnya terbatas, sekarang itu tuh banyak perusahaan asuransi yang kasih promo diskon. Ada yang promo diskon, ada yang gratis RP0. Oke. Asuransi RP0, ya ada ya, RP0. Tapi karena Ya. kita tidak disponsori siapapun, jadi nggak usah diobrolin. Tapi ada gitu. Tapi ada nggak sih Kita Mas ada. asuransi yang khusus untuk corona? Sepengetahuan Mas? Ada. Jadi eh, yang sudah saya coba ya, Hmm. yang udah saya coba nih. Saya kemarin coba daftar. Ada. Itu yang Ada. RP0. Nah, RP0 ya, yang RP0 ini dia kasih benefit kalau misal amit-amit seseorang itu kena corona, itu 1 hari itu 1 juta per malam. Selama 1 30 juta hari maksimal itu per malam. Saya tahu untuk sih, rawat inap. bukan, itu dikasih uang cash. Oh, dikasih uang cash. Cash. Oke. Saya tahu sih kalau misal 30 juta kalau sampai kena corona ya maksudnya nggak bisa nyembuhin tuh ya juga ya saya tahu sih itu nggak cukup. Saya nggak tahu. Ya. Saya tahu itu nggak cukup. Tapi setidaknya ada lah daripada nggak sama sekali gitu. Benar kan? Nah, jadi yang pertama itu ya sebenarnya orang-orang mungkin nggak sadarin ya. Angkanya gede Hmm. segitu gitu. Yang orang nggak sadarin itu adalah kerugian terbesarku tuh kalau sampai terkena sakit ini tuh seperti apa? Karena saya yakin lah semua orang pengennya pergi ke rumah sakit rujukan pemerintah. Saya tahu. Tapi kalau sampai di rumah sakit rujukan pemerintah itu penuh, terus gimana? Hmm. Sekarang aja setahu saya berapa ya? 9.000 orang ya yang kena ya. Sudah 9.500 data per jam 4 9.500. tadi. Oke. Ya. Oke. 9.500 lebih gede daripada data saya. 9.000 ya. Oke, 9.500. Ya. Nah itu kalau misal amit-amit rumah sakitnya penuh, gimana lagi dong? Kan mau nggak mau harus ke rumah sakit yang bukan rujukan kan, maksudnya kan? Ya. Dan aku belum dapat konfirmasi apakah rumah sakit swasta yang bukan rujukan pemerintah itu juga bisa dibayarin pemerintah gitu. Saya tahu pemerintah sudah melakukan yang terbaik sih. Cuman ya memang pasti ada keterbatasan pastilah. Orang-orangnya yang dipikirin 260 juta orang kok. Pasti ada keterbatasan. Oke, jadi Yes. Mas, di masa pandemi sekarang ini yang harus kita lakukan pertama kali kalau memang punya dana lebih yang bisa di-saving adalah kita sebaiknya beli asuransi. Seperti itu kira-kira. Yes, pertama dana darurat harus ada, kedua harus punya asuransi. Sisanya belanjain senormalnya aja lah. Jangan maksudnya nggak usah terlalu ngirit banget, nggak usah, tapi nggak usah terlalu head on. Ya udah normal aja, biasa aja gitu. Gitu sih. Kalau dari sisi pengelolaannya, karena kan sekarang kan banyak pos-pos yang sebenarnya bisa kita potong. Misalnya dulu kita ke nonton bioskop, ke mall. Nah, kira-kira ada nggak sih masukan atau hitung-hitungan untuk mencapai tadi kita bisa beli asuransi, kita bisa punya dana darurat, itu kira-kira komposisi dana yang kita punya dari income itu berapa untuk bagusnya supaya kita bisa survive? Sebenarnya angkanya nggak ada persentase yang bagus atau nggak bagus mas sebenarnya. Cuma kalau di teorinya itu kalau kita nabung itu minimal 20% dari income. Jadi kalau income-nya 10 juta, berarti 20%-nya berarti 2 juta rupiah. Nah, cuma dalam kondisi seperti ini, kalau memang kamu bisa lebih, misal nih biasanya ada budget transportasi, ada budget
jalan-jalan atau makan siang di kafe atau di mall dan lain sebagainya. Kalau memang itu bisa ditambahkan ke budget dana darurat, ya sebisa mungkin coba ditambahin gitu. Jadi bisa 30-40% lah kalau bisa di save. Oke. Nah, terus kalau memang punya budget, udah beli aja asuransi. 10% tuh misal dengan income 10 juta gitu, atau income berapa lah, misal 5 juta lah, 10%-nya kalau 5 juta income-nya berarti 10%-nya berarti berapa? 500.000 kan? Ya. Ya, 500.000 kan? 500.000 tuh dapat asuransi kayak apa sih, Vin? Ya, saya kasih tahu ya, 500.000 tuh bukan, itu tuh angka yang cukup bagus loh buat asuransi. Saya sendiri itu punya asuransi kesehatan. Saya nggak jual asuransi, tapi saya pakai asuransi karena ya salah satu dari financial planning itu memang harus perlu asuransi kan. Saya sendiri nasabah, tapi saya nggak jualan asuransi. Saya nasabah. Nah, ya saya asuransi kesehatan yang saya beli itu tuh 1 tahun itu harganya 5,8 juta mas, 1 tahun. Berarti sebulannya nggak nyampe 500.000 kan? Ya, sekitar 400-an. Ya. Ya, tapi proteksi sampai 20 miliar setahun. 20 miliar. Itu Setahun. untuk kesehatan aja ya? Ya. Oke. Saya masuk usia 30 tahun. Jadi nggak abal. Maksudnya uang 500.000 itu nggak abal. Untuk asuransi nggak abal. Tapi kembali karena aku bilang gini, jangan benci asuransinya gitu. Tapi asuransi itu bantu kamu. Kalau kamu ngerti cara pakainya, kamu tahu produknya yang pas, itu sangat membantu. Karena ya saya pun juga nasabah, saya juga beli, saya juga ya ngomongin yang apa saya lakukan lah gitu. Tadi menarik gitu. Mas Melvin bilang mulai beli asuransi di usia 30 tahun. Belum terlambat ya? Maksudnya itu saya tahu produk itu di usia 30 tahun. Tapi Okay. sebelumnya saya punya produk lain. Nah, kalau yang produk sebelumnya saya beli harganya lebih mahal. Ya, lebih mahal. Tapi saya mau kasih tahu kalau ternyata dengan uang 500.000 yang dikira asuransinya abal-abal gitu, nggak abal. Ternyata beneran oke lah. Oke. Mas, ini ngomong masalah asuransi nih, ada pertanyaan dari teman-teman di komentar ya. Yes. Tips memilih asuransi. Aduh, tipsnya apa? Untuk saat ini seperti apa kira-kira? Ada masukan nggak? Ya, guys, yang intinya gini guys, kalau misal kamu punya uang, ya budgetin aja, misal katakanlah 10% income lah untuk beli asuransi. Tapi kalau misal memang mepet-pet banget, cari deh, ada yang gratis, ada yang promo. Coba aja cari, pasti ada. Nah, kemudian kalau cari perusahaan, yes? Ya, mungkin ini sih Kalau seperti gimana sih asuransi yang bagus itu seperti apa mungkin untuk kondisi saat ya, ini? kalau dalam kondisi saat ini, make sure kalau misal kamu beli asuransi kesehatan, dia itu langsung cover untuk COVID-19, karena kan sekarang ini yang paling berisiko kan COVID-19. Itu tanpa masa tunggu. Coba cari yang tanpa masa tunggu. Jadi, kamu beli hari ini, polisnya di-issue, polisnya keluar, proteksimu sudah jalan untuk COVID-19. Itu penting. Mereknya apapun terserah lah, banyak gitu. Di Indonesia banyak perusahaan gitu. Nah, itu asuransi kesehatan gitu. Sekarang ini kalau misal unit link gimana? Atau asuransi kesehatan tradisional atau unit link gitu. Nah, kendalanya adalah sekarang gini, kalau kamu beli insurance, seperti yang tadi saya bilang, saya beli untuk khususnya proteksi. Mindsetnya saya tuh proteksi dulu, bukan investasi. Jadi barangnya apapun bebas, tapi yang penting mindsetnya proteksi. Aku nggak harap untung gede, aku nggak harap cuan dari situ. Tapi aku berharap kalau sampai terjadi sesuatu sama aku, ada yang bayarin lah. Jadi keuanganku nggak diganggu gitu. Nah, intinya itu sih. Nah, kalau sudah, cari yang memang bisa disettle secara online. Karena apa? Karena beberapa produk itu tuh harus ketemu fisik untuk tanda tangan. Beberapa produk. Dan itu nggak memungkinkan kita saat ini untuk, kan ada physical distancing lah, ada, kalau di Bandung, di tempat saya ini ada yang namanya PSBB, Mas. Jadi, keluar-keluar itu tuh dibatasin gitu. Nah, itu nggak bisa tuh tanda tangan di kertas gitu, harus yang online gitu. Nah, cari yang, kalau misal itu, banyak kok perusahaan asuransi yang bisa online gitu. Jadi kamu nggak usah repot, kamu nggak usah keluar, nggak usah ketemu agentnya pun bisa gitu. Oke Mas, tadi ada juga pertanyaan mungkin buat teman-teman yang masih awam, apa sih beda asuransi? Ini basic sih, tapi biar teman-teman juga dapat pemahaman yang sama. Apa sih beda asuransi jiwa, asuransi proteksi kesehatan, dan juga unit link? Tadi kan ada jargon unit link. Apa sih bedanya secara sederhana?
pada dasarnya dua-duanya sama. Jadi gini sebenarnya. Unit link itu kalau boleh saya jelaskan itu gini ya, dengan bahasa yang lebih simpel ya. Gini, unit link itu sebenarnya produk asuransi yang powerful. Sebenarnya powerful karena apa? Karena gini, logikanya, Mas, ini logikanya ya, bukan asuransi kesehatan lah, logikanya. Kalau semakin orang semakin tua, harusnya premi asuransinya semakin naik tinggi. Karena apa? Ada biaya asuransi yang naik. Karena kalau semakin usia kita semakin tua, berarti ada kemungkinan, misal kemungkinan kita sakit lebih tinggi, kemungkinan kita meninggal lebih tinggi, artinya risiko lebih tinggi. Nah, kemudian produk unit link itu keluar, itu tuh melakukan perhitungan dengan skema investment dan lain sebagainya supaya bisa hasil investasinya itu mengimbangi kenaikan biaya itu. Kebayang nggak ya? Jadi investasi yang ada di dalamnya itu untuk mengimbangi biaya kenaikan biaya, karena risikonya naik kan biaya naik tuh, biaya asuransinya. Nah, itu dijagain di situ. Nah, jadi pada dasarnya tuh unit link itu tuh investasinya bukan untuk kamu ambil, tapi untuk supaya premi yang kamu bayarin tuh flat gitu. Contoh gini Mas, contoh. Saya punya asuransi unit link. Saya sendiri punya. Saya beli itu asuransi ke, saya lupa antara 1 atau 2 saya lah. Ya. Nah, itu dari waktu pertama saya beli itu harga 950.000 per bulan. Sampai sekarang pun 950.000 per bulan. Padahal saya sudah beli 5 tahun atau ya sekitar beberapa tahun lalu lah. Nah, cuma kalau saya beli asuransi kesehatan yang tadi tradisional itu ada kemungkinan tahun depan itu premi yang aku bayarin bukan lagi 5,6 atau 5,8 juta setahun, bisa juga naik ke 6 juta. Ya karena usia saya nambah. Nah, kenapa kok yang asuransi yang unit link bisa seperti itu? Ya karena memang ada dalamnya ada skema investment yang untuk bantuin saya supaya ngimbangi kenaikan premi itu harusnya. Itu sih sebenarnya. Oke. Ya. Oh ini ada yang jualan malahan. Komen. saya nggak ada sponsor. Yes. Finansialku perusahaan berencana keuangan. Oke. Ceritanya seru. Oke, jadi bedanya itu ya, kalau unit link berarti nanti akan ada semacam dana yang disisihkan untuk investasi ya, untuk menutupin tadi ya, kenaikan. tapi investasinya ya betul untuk menutupi kenaikan harga asuransinya atau cost of insurance. Yes, cost of insurance. Nah, itu. Tapi pasti memang akan ada positif negatifnya ya. Mungkin boleh di-share nggak Mas? Ya. Biar apa sih pros and cons-nya antara asuransi jiwa, kesehatan maupun yang unit link tadi. Kalau dari kondisi sekarang, kalau dalam kondisi sekarang lebih better kita pilih yang proteksi untuk kesehatan dulu aja dalam kondisi seperti ini. Yang dibutuhkan kesehatan COVID-19, yang cover penyakit COVID-19 yang dibutuhkan. Nah, kalau yang dibutuhkan tuh terus kemudian kalau itu unit link atau enggak gini. Saya kan karena saya bukan orang di industri insurance, saya bukan agent. Jadi saya nggak tahu asuransi mana yang bisa beli secara online atau yang enggak. Saya rasa unit link itu banyak yang belum bisa dibeli secara online. Ya, correct me if I'm wrong ya. Ya, itu sih. Nah, makanya itu kalau misal pilih ya mending pilih yang bisa dibeli secara online. Intinya bukan produknya apa, intinya adalah kalau sampai terjadi sesuatu COVID, sampai amit-amit kena COVID-19, itu tuh nggak ngerus uangku pribadi, tapi ngerusnya ya udah dibayarin asuransi aja. Intinya itu, bukan ke produk, nanti disesuaikan lah, tapi tujuan, kalau saya lihatnya itu pertama tujuannya apa, kedua biayanya masuk nggak. Jadi tujuan saya bilang asuransi itu adalah amit-amit sampai terjadi sesuatu dan kamu harus masuk di rumah sakit yang swasta, uangnya itu bukan dari uang pribadi kamu, tapi uangnya dari perusahaan asuransi aja. Nah, yang kedua baru buat sesuai budget kamu. Gitu. Jadi jangan ngerusak budget juga, biarin aja. Nah, gitu. Ini juga ada pertanyaan tadi sebetulnya. Tepat nggak sih kalau kita mau investasi sekarang buat teman-teman yang mungkin yang dananya ada lebih, dia mungkin sudah bisa sisihkan untuk dana darurat, sudah bisa sisihkan untuk beli asuransi, sudah aman lah untuk proteksi dan lain-lain. Kita udah masalah investasi nih, tepat nggak sih kita mau investasi, dan kalaupun tepat, apa instrumen-instrumen yang mungkin menarik untuk kita
mulai koleksi saat kondisi sekarang. Wah, menarik ya. Jadi ini teman-teman buat yang sudah bisa ya, yang sudah bisa saving, yang sudah bisa punya dana darurat dan sudah bisa yes, punya asuransi. Nah, kira-kira punya yes, dana oke. lebih ini diapakan? Baik, baik, baik. Ini kejadiannya sama, Mas. Buat teman-teman yang biasa ngikutin Finansialku, pasti kita udah jalanin yang saran kita. Pastinya dana darurat sekarang itu sudah aman, sudah punya proteksi. Jadi kondisi sekarang pun mereka tenang. Nah, uang yang sisanya boleh dipakai buat apa? Investasi boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Justru kalau kamu sudah ready secara knowledge, secara keuangan, ada pengalaman juga, sekarang itu banyak investasi yang lagi diskon. Saham banyak diskon. Reksadana pun kalau kamu bisa carinya atau tahu caranya, ada diskon. Ya, buat apalagi kan saya kan juga ada grup belajar tuh Mas, ada grup belajar reksadana, ada grup belajar saham kan. Teman-teman yang ada di situ itu pasti sudah tahu gimana caranya. Yuk, kemauan gimana caranya milih produknya yang sekarang ini lagi menguntungkan. Terus kalau sudah bisa juga loh investasi kayak di ada surat berharga negara. Jadi teman-teman, saya lihat itu tuh ada beberapa profesi itu yang terpaksa dirumahkan atau tidak punya income selama COVID-19. Contoh MC, terus kemudian artis, atlet, pekerja aviasi itu kayak siapa? Pilot. Pilot. Kalau sudah apa namanya ya pramugari, pramugara itu kan kehilangan income. Maksudnya mungkin nggak kehilangan 100% lah ya, tapi mostly kehilangan income gitu karena kerjaan mereka kan memang harus ada di situ kan. Terus kemudian nakoda kapal gitu kan. Nah, dalam artian seperti itu kayak produk-produk investasi yang kayak surat utang negara Indonesia atau surat berharga Indonesia, ada ORI lah, ada SBR lah, ada sukuk retail, sukuk tabungan, itu bisa membantu. Karena itu kan dapat return tetap kan, Betul. setiap bulan lagi, Betul. ya setiap bulan kan, ya kan. Nah jadi misal katakanlah kemarin ada pilot yang mungkin katakanlah selama kerja beberapa tahun lalu tuh punya simpanan uangnya gede gitu, ya kan. Nah udah simpanan yang gede itu dibeliin aja ke investment yang sifatnya surat berharga negara. Saya yakin kok pemerintah Indonesia masih aman kok untuk jaga itu. Saya yakin, saya percaya. Saya percaya. Jadi surat utang Indonesia atau surat berharga Indonesia masih aman, saya yakin. Hitung-hitung kita bantu negara juga ya Mas ya dengan beli surat berharga negara sendiri. Betul Mas, betul. Bantu negara karena sekarang ini gini Mas, logikanya nih Mas ya. Kalau satu orang itu untuk sembuh corona itu butuh 50 juta. Katakanlah 9.500 yang ada yang sekarang ini tuh semua dibayarin pemerintah. Pemerintah keluar uang berapa? Coba, ya kan? Terus ratusan miliar ya itu ya. Itu untuk perawatan aja. Belum peralatan. Ya. Yes. Itu belum bayar juga dampak kerugian ekonomi gara-gara misal ada beberapa orang yang tadi ada kartu prakerja, ada ini, ada itu program pemerintah yang banyak banget lah. Itu uangnya kalau misal kitanya yang nggak bantuin sama-sama, terus kalau sudah ya pemerintah uang dari mana segede itu gitu. Walaupun Indonesia kaya, tapi kalau misal caranya nggak dibantuin juga berat lah. Kalau kitanya bantu ya paling nggak ya sama-sama lah, kita kan punya KTP semua kan, KTP Indonesia kan, ya udah bantuin lah gitu. Mungkin kalau buat teman-teman instrumen yang cocok mungkin retail ya, yang obligasi retail ya, seperti ORI, SBR ya. Itu bisa ya. Kalau untuk yang punya modal gede mungkin yang bisa yang untuk level-level yang surat berharga yang SPN gitu-gitu ya. Ya, kalau yang uangnya cukup gede itu bisa masuk di kayak fixed rate FR ya kan, Indon gitu bisa gitu. Oke. Tadi kita udah ngomongin saham, reksadana dan juga barusan kita ngomongin masalah obligasi. Nah mungkin tadi Mas sempat share juga sudah dibahas sedikit cara-cara untuk milih saham atau reksadana. Boleh nggak Mas di-share sedikit saja buat teman-teman di sini apa sih untuk saham dulu deh? Kira-kira instrumen atau jenis-jenis saham apa yang cocok untuk kita mulai akumulasi sekarang dan kita hold untuk dalam jangka panjang? Atau cocok nggak sih kita untuk trading sekarang? Karena sekarang ini kan cukup volatile ya. Setiap hari kadang naik 2%, naik 6%, terus besoknya turun.
Nah, kira-kira gimana Mas masukan untuk saham dulu? Ya Mas, jujur aja saya bukan seorang trader, jujur aja. Karena kerjaan saya sebagai perencana keuangan ya tiap harinya kan ngurusin klien dan lain sebagainya. Jadi sudah habis waktunya buat trading sebenarnya, honestly. Jadi kalau trading saya nggak bisa jawab dulu apakah cocok atau enggak gitu. Mungkin ada teman-teman saya di perencana keuangan di Finansialku yang lebih trading gitu. Jadi dia lebih cocok. Oke. Tapi kalau saya pribadi adalah seorang investor. Jadi kalau gaya saya ketika milih produk keuangan atau produk investasi, itu tipe saya adalah tipe yang eh, pilih perusahaan yang sehat secara keuangan, kemudian pilih apa namanya yang perusahaan yang sehat. Kalau sudah, tapi harganya benar-benar diskon dari intrinsiknya, dari nilai aslinya. Jadi namanya value investing. Itu Gitu. indikatornya apa aja Mas? Mungkin bisa di-share untuk yang value. Biasanya saya lihat biasanya saya lihat ada apa namanya profitnya harus tumbuh. Kalau sudah Oke. kayak ROE-nya, return on equity-nya ya angkanya juga sesuai, ada hitungannya ya kalau per sektor kan biasanya rata-rata di atas 10% lah kalau bisa ya. Terus kemudian rasio utangnya juga kejaga. Kalau sudah macam-macam lah sebenarnya. Banyak banget pokoknya intinya gini, kalau misal seorang value investor itu dia akan lihatnya dari laporan keuangan, Mas. Ya. Bukan cuman dari rasio-rasio doang. Oh ya Mas, sorry. Tadi aku mau tambahin juga, itu diingetin tuh satu. Yes. Dari teman kita, itu gimana kalau zakat? Yes, yes. Saya juga sarankan kalau dalam kondisi sekarang, kalau kamu punya uang, kamu bisa berzakat, perpuluhan, atau donasi. Kayak kayak kemarin di Bang Andi punya, Pak Andi punya Benih Baik, atau misal apapun lah platformnya lah, silahkan. Gitu. Saya juga mendukung itu kok. Yes. Ya. Jadi selain Itu tadi untuk pasti. ya selain untuk dana darurat, asuransi, donasi, mau bentuknya zakat, mau bentuknya perpuluhan, mau bantulah, yang penting bantulah. Ya, saya setuju. Ya. Itu memang karena kemarin juga ya sekarang ini saatnya kita saling bantu membantu solidaritas nih. Hmm. Karena ya mungkin kita sekarang masih bisa ngomong bagi teman-teman yang punya income, tapi ada juga di luar sana kan teman-teman yang benar-benar Hmm. sudah kena PHK, bahkan ada yang tidak ada income sama sekali. Nah mungkin Ya. tadi penting sekali untuk kita ke depan ya, ini kita ngomong ke depan, kita Hmm. mungkin yang sekarang masih punya simpanan uangnya, mungkin ke depan benar-benar kita harus tadi fokus ke dana darurat dan asuransi Betul. tadi proteksi ya. Yes, yes, Oke. yes. Oke, tadi kita udah ngomongin saham Mas. Nah sekarang kalau Ya. reksadana sendiri seperti apa kira-kira? Oke. Jadi kalau saya selalu ajarkan ke teman-teman itu di grup ya, itu tuh ada saham itu tuh punya reksadana itu punya satu indikator itu namanya Sharpe ratio. Salah satunya Sharpe ratio itu intinya gini lah, membandingkan antara risiko dengan return yang didapat gitu. Ya, nah Ya. itu kalau Sharpe-nya negatif berarti ya return itu jelek. Tapi kalau misal Sharpe-nya positif itu berarti bagus. Semakin tinggi Sharpe semakin bagus. Nah beberapa waktu yang lalu reksadana itu tuh semua itu Sharpe-nya negatif semua. Oke. Nah sekarang itu sudah mulai positif. Ada beberapa yang sudah mulai positif dan itu menurutku bagus sih. Bisa mulai dimasukin gitu. Kalau misal teman-teman yang tahu pasti udah mulai langsung lihat tuh. Kalau misal Sharpie yang positif tuh yang kayak apa. Intinya kalau aku lihat dari situ sih. Karena kalau dari lihat kinerja semua pasti minus kok. Maksudnya kalau dibandingin setahun yang lalu ya pasti masih minus. Itu berarti fund manajernya jago ya Mas ya? Ya jago Fund jago manajer jago. jago Mereka ya? dalam ya fund manajernya itu jadi kayak gini sih Mas. Kalau aku lihatnya polanya kayak gini mungkin ya. Mm-mm. Jadi kan bisnis itu kan pasti punya bisnis itu atau investment itu kan pasti punya pola tertentu kan. Ya. Nah, terus tiba-tiba corona datang nih. Nah, kalau dia turun. Nah, ketika turun, si apa namanya fund manager atau manajer investasi itu kayak mencari tahu gimana caranya dalam kondisi yang seperti ini tuh paling nggak jangan kayak gini lah, tapi paling nggak bertatar gitu. Nah, dia tuh udah mulai balik gini. Nah, Oke. apakah dia akan diturunin lagi atau naik? Belum tahu. Tapi sekarang udah polanya udah kayak gini. Gitu. Berarti Jadi aku ada lihat itu. beberapa reksadana yang ada potensi lah untuk kita mulai koleksi pelan-pelan. Cuma nggak boleh sebut merek ya Mas ya. Iya, iya, jangan jangan sebut merek. Oke, oke, oke. Oke, terus ada juga pertanyaan. Dalam kondisi seperti ini, banyak sekali orang yang mengatakan cash is king.
cash is king. Hmm. Nah, tapi ada juga yang bilang ya udah tabung aja. Nah, kalau dari Mas sendiri perspektifnya seperti apa untuk cash is king ini dalam kondisi saat Ya, ini? karena cash itu part of, maksudnya kalau buat saya cash itu part of dana darurat sebenarnya, bagian dari dana darurat. Jadi kalau sekarang dibutuhkan ya iya benar, benar dibutuhkan sekarang. Kalau Gitu. time Kalau misal horizonnya bisa berapa pegang lama cash. itu Mas? Kalau untuk time frame-nya Apa? kita itu baiknya itu untuk dana darurat Time frame. berapa, bisa tahan berapa lama? Gini aja Mas, Bagusnya. kita coba ya. Kalau zaman dulu teorinya kan angkanya 3 sampai berapa ya? 6 ya. Tapi buat 6 saya tuh bulan. kayak kurang relevan tau Mas. Ya, karena apa? Coba aja deh. Kita kejadian di Indonesia pertama kali corona ini kapan ya? Maret ya? Maret Bulan atau Februari? Maret ya Mas ya? Maret, awal Maret. Maret. Kalau misal berhenti di Juli berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 4, bulan kan? 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4 kan? 4 bulan. Nah, kalau misal cuma dana daruratnya 3 bulan, nggak cukup tuh. Nah, setelah, ya bener kan? Nggak cukup tuh, nggak cukup. Makanya kalau aku selalu bilang, kalau misal single, kalau bisa 6 kali. Aku tahu sih berat, tapi itu better daripada, ya, ya, ya karena emang kondisinya seperti kayak gini kan kondisi darurat, Mas. Maksudnya bukan kondisi normal gitu. Nah, tapi kalau dengan dana darurat 6 kali pun, kita semua kan merasa lebih tenang gitu secara keuangan. Bisa mikir jernih gitu. Nah, kalau sudah berkeluarga, bebannya kan lebih gede. Aku saranin 9 kali. Tapi kalau 9. misal, tapi kalau misal sudah punya anak, 12 kali. Karena apa? Dalam kondisi apapun, kondisi keuangan apapun, orang tuanya, anak tetap harus sekolah. Ya. Harus tetap makan dan lain sebagainya. Itu kan biaya jalan terus. Ini Jadi kalau misal cuma 6 kali nggak cukup. ini hitungannya dana darurat itu Mas 6 kali itu dari pendapatan Pengeluaran, per bulan kita atau pengeluaran? Pengeluaran ya? pengeluaran. Jadi Pengeluaran kalau per orang bulan. dengan pengeluaran, katakanlah seorang single, income-nya 5 juta, pengeluarannya 3 juta. Ya, single, Ya, income 5 juta, pengeluaran 3 juta. Nah, yang 3 juta ini berarti dana darurat yang dibutuhkan adalah 3 dikali 6 bulan. Berarti 18 juta. 18 juta. Gitu. Oke. Karena ada juga yang bilang dari pendapatan, tapi kalau pendapatan sebenarnya terlalu besar ya. Better kita pakai Ya, standarnya pengeluaran. ya karena dana darurat itu kan fungsinya sebenarnya lebih kayak gini, Mas. Lebih kayak dalam kondisi terburuk, pengeluaranku terpenuhi. Masih bisa hidup gitu. Pengeluaran Gitu. ini include ini juga ya, kredit, cicilan gitu juga. Masuk. Masuk ya. Masuk. Ya, kalau dalam kondisi COVID-19 ini, kalau buat teman-teman yang terdampak dengan COVID-19, itu sebenarnya pemerintah punya program bagus Betul. loh. Apa namanya Mas? Relaksasi kredit kan? Relaksasi kredit. Ya, jadi boleh menunda pembayaran, tapi sifatnya pengajuan ya, pengajuan Ya, ke bank atau ke leasing gitu ya. Ya, dan itu pengajuannya juga ditundanya bisa online. sampai 6 bulan lebih kan? Ya, betul. Ya, itu Tapi bagus memang loh, bagus loh. ada syarat-syaratnya seperti terdampak sektor-sektor terdampak. Jadi memang Hmm. ada ketentuan-ketentuan dari OJK yang memberikan syarat kepada siapa saja yang berhak untuk menerima relaksasi itu. Yes, nggak Nah, semua orang berarti ya Mas ya. ya betul. Nggak semua orang bisa mengajukan relaksasi itu dan setahu saya, mohon dikoreksi Eh, kalau salah, itu juga ada sektor-sektornya, sektor-sektor industri apa yang dapat relaksasi itu. Bahkan kan sekarang juga pemerintah juga ada inisiatif untuk perusahaan itu diberikan keringanan PPh selama 6 bulan. Jadi ada memang pajak. pemerintah sudah cukup membantu kita lah. Lalu Ya, ya. pertanyaannya Mas begini, tadi kan kita sudah disarankan untuk punya proteksi asuransi, lalu kita punya dana darurat. Ini sebenarnya menarik masalah cicilan ini kan, Hmm. karena ada juga beberapa komentar yang mengatakan cicilan ini sebenarnya seperti menunda beban ke periode berikutnya. Tapi kalau menurut Mas sendiri, perlu nggak kita ngambil ini ketika itu ada kesempatan? Karena kan banyak pengalaman yang curhatan teman-teman juga, sobatbisnis.com juga ngomongnya, oke, mundur 6 bulan tapi nanti bebannya akan banyak di periode-periode berikutnya. Kira-kira seperti apa Mas kalau menghadapi situasi ini? Ya.
Jadi sebenarnya gini sih, kalau ini menurut saya ya, pendapat pribadi saya dan belum tentu cocok semua. Ya, Kalau saya lihatnya ini konteksnya apa? Pemerintah ngeluarin itu tuh konteksnya apa? Konteksnya pemerintah itu adalah supaya relaksasi kredit atau kayak restrukturisasi tadi itu kayak penundaan gitu itu kan tujuannya supaya paling nggak kamu survive dulu selama COVID-19 karena bisa jadi income-nya berkurang. Concern-nya kan itu dulu nih. Ya, tapi kalau kalau misal kondisi coronanya atau kondisinya itu COVID-19 sudah sembuh, udah selesai, pekerjaan kamu normal, ya sekarang kan kamu punya income balik atau bisa mungkin lebih. Nah, sekarang waktunya kamu beresin kewajiban kamu. Karena pemerintah pasti memikirkan semua semua pihak, Mas. Misal gini, Mas. ya, Contoh, ada perusahaan leasing yang leasing kan salah satunya perusahaan yang leasing motor itu kan salah satu yang boleh direlaksasi kan, boleh ya, ditunda kan. betul. Nah, kalau kalau semua kliennya itu nunda pembayaran, itu perusahaan leasingnya gaji karyawannya apa nggak berat? Ya, Yang kalau ada bank juga gaji karyawannya apa nggak berat? Itu kan nanti kan efeknya ke belakang gitu. Ya aku tahu sih pemerintah juga dalam kondisi hal ini juga berusaha nyelamatin sebanyak-banyaknya gitu menurutku ya. Tapi ini sudut pandang pribadi ya. Jadi kalau misal sekarang itu kalau misal memang benar-benar nggak terdampak COVID, kalau misal pekerjaan income-nya masih jalan ya jalan aja. Tapi kalau memang terdampak dan itu beneran ngefek banget, ya udah mau nggak mau harus survive. Yang penting itu survive dulu. ya, Itu sih. betul. Teman-teman, kalau memang ada yang ingin mengajukan relaksasi kredit, sebenarnya caranya sekarang sudah gampang. Beberapa bank itu bahkan sudah menyediakan pengajuan relaksasi secara online. Teman-teman bisa cek aja di masing-masing bank, biasanya karena tiap bank yang berbeda-beda. Terus Mas, ini ada pertanyaan Yes, juga keren. dari warganet, dari Yes, sobat oke. bisnis. Sobat Apakah bisnis. kredit Oke. bisa dijadikan solusi untuk Sorry, apa? apakah kredit kita ngambil kredit lagi, istilahnya gali lubang tutup lubang untuk kita bisa survive. Kira-kira menurut Mas sendiri perlu nggak sih kita ngambil kredit lagi dalam kondisi seperti ini? Eh, dalam banyak kondisi saya lihat kalau gali lubang tutup lubang itu tidak selalu banyak yang gagalnya daripada berhasilnya ya Mas ya. Hmm. Termasuk orang-orang yang saya sebagai financial planner di aplikasi finansialku, aplikasi perencana keuangan finansialku itu ada menu tiket atau konsultasi keuangan. Dan itu salah satu pertanyaan yang sering saya jawab itu adalah masalah orang yang punya pinjaman online itu tuh satuannya sampai di atas 30 perusahaan. Itu sebenarnya awalnya itu cuma pinjam satu atau dua doang, Mas. Hmm. Ini kepepet, dua kepepet ini, terus dia beranak jadi tiga. Tiga kepepet beranak jadi empat. Karena ternyata kalau pinjol itu, kalau seseorang ngasih majuin pinjaman katakanlah 1 juta rupiah gitu, itu uang yang dikasihnya sama si perusahaan pinjol itu nggak 1 juta Mas, dipotong, ada biaya administrasi. Jadi kalau ini kurang, kalau misalnya ini dari yang dua dia nggak bisa bayar, dia ngambil yang ketiga. Yang ketiga itu misal pengajuannya harusnya 3 juta gitu ya. Ini nggak dikasih 3 juta, dikasihnya kurang, jadi masih kurang ambil lagi terus beranak dan nggak akan selesai. Nah kalau dalam Jadi, kondisi, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, hmm, itu kalau kita ngambil pinjaman kita juga perlu mikir sih sebenarnya eh, ke- ini nanti bayarnya gimana nih, bayar cicilannya gimana kalau amit-amit income-nya belum stabil atau belum kembali seperti kondisi semula itu jadi tidak disarankan ya untuk mengambil kredit atau ya. pinjaman dalam kondisi saat ini. Ya, Apalagi kalau ya, memang tidak terpaksa sekali, lebih baik jangan ya. ya, jangan, jangan. Oke. Nah, kalau pertanyaan berikutnya tadi terkait dengan dana darurat. Nah, kalau sebelumnya nggak punya nih dana darurat dan kebetulan sekarang ada penghasilan, eh, masih sempat nggak sih kita untuk siapkan dana darurat? Selalu ada waktu sih. Saya yakin selalu ada waktu. Ada cara lah, pasti ada cara, pasti ada cara, pasti ada jalan. Cuma orang itu tuh mau mau apa namanya berpikir lebih kreatif atau tidak. Sebenarnya seperti itu, Mas. Contoh ya, di saya lihat ada beberapa pengusaha yang sorry bukan pengusaha ya, beberapa orang yang katakanlah tadinya jualannya kopi gitu.
ketika COVID-19 itu dia langsung berubah jualan jamu. Itu juga salah satu usaha loh. Oke. Dia langsung ubah switching produk untuk survive. Itu ada. Ada juga perusahaan garment yang karyawannya mungkin banyak banget gitu ya. Yang garment itu biasanya yang jahit-jahit gitulah ya. Nah itu dalam kondisi seperti ini, daripada karyawannya nggak makan, akhirnya mereka bikin apa namanya, masker lah, bikin APD lah, terus kalau udah dijual dengan harga modal itu pasti ada harga produksi, termasuk ada harga karyawan, dijual harga modal, tujuannya untuk donasi. Itu kan menyelamatkan si karyawannya dan lain sebagainya. Itu menurutku adalah ya cara terbaik gitu. Kalau dibilang dana darurat bisa nggak? Pasti bisa. Ada cara. Cuma memang harus lebih kreatif daripada sebelumnya. Itu Oke, sih. terus kalau ada teman-teman juga yang mungkin sekarang melihat pandemi ini sebenarnya dari sisi positif. Kadang kita sering banget kan melihat ini negatif, seperti ini sudah akhir dari segalanya. Tapi kan ada juga dari beberapa teman-teman kita yang tadi mungkin Mas bilang kreatif, dan dia melihat ini ada peluang usaha untuk mungkin seperti jualan makanan, yang delivery. Nah itu kita juga sempat ngobrol-ngobrol, ada juga yang mulai seperti itu. Tadi jualan masker. Nah, tadi mungkin related juga dengan pertanyaan sebelumnya masalah kredit. Kalau memang kita ngeliat ada peluang nih, peluang untuk bikin usaha yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin belum terpenuhi. Nah, kira-kira kalau kita mau ambil kredit, masih oke nggak untuk peluang untuk membangun usaha di masa saat ini? Saya kok nggak prefer ya. Kalau saya pribadi nggak prefer Mas ambil kredit sekarang ini. Kalau nggak kepaksa banget, atau kalau mau ambil kredit itu sebaiknya hitung-hitung dulu lah. Kalau saya pribadi saya nggak prefer Mas. Oke. Jadi kesimpulannya jangan ambil kredit saat ini karena resikonya sangat besar dan kita nggak bakal tahu ya seperti apa kedepannya. Terlebih kalau kreditnya itu sifatnya konsumtif. Jangan sampai kamu mikir nyicil apa gitu yang konsumtif yang cuma buat ya lucu-lucuan doang gitu, itu jangan. Kalau kreditnya produktif, coba dipikirkan lagi apakah perusahaan ataukah cash flow kamu masih kuat gitu nahanin. Kalau produktif, tapi kalau konsumtif janganlah. Oke. Saya coba lagi cek ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget nih pertanyaannya. Iya banyak. Mungkin bisa scroll juga biar kita lihat satu-satu yang belum kejawab ya. Oke. Oh itu teman saya tuh Najma. Oke. Oh itu ada tuh investasi aja kalau kamu lihat tuh seperti gua bang, nggak bakal rugi karena harga emas selalu naik. Ada tuh Mas, YKS 88. Kalau Mas sendiri gimana Mas? Kalau Mas ya. Jadi gini sih Mas. Oke lah kita ngobrol aja ya. Dengan kondisi gini. Sekarang gini. Investasi emas itu kan biasanya itu kan investasi yang paling lama kan, paling zaman dulu gitu kan. Itu kayak maminya kita pun pasti beli emas. Maminya Mas juga pasti beli emas kan? Iya. Orang tua ibu beli kan? Nah, ada dua orang nih, ada dua jenis nih. Orang A dan orang B nih. Untuk beli emas, ada orang A dan orang B. Orang A itu berpikir gini. Waktu tahun 1990 dia sudah beli emas, mami-mami ini beli emas dan dia berpikir nanti 2020 harganya naik gue jual. Itu orang A. Nah, ada orang B. Orang B itu kayak gini. Mami-mami yang tipenya beli emas, mau perhiasan, mau emas logam mulia, beli. Tapi kalau nggak kepepet banget, nggak dijual. Yeah. Nah, kalau orang tuanya emas, lebih tipe A atau tipe B? B sepertinya. B kan? Yeah. Karena orang tua saya juga B, bukan tipe A. Nah, orang tipe A itu adalah orang yang invest di emas. Orang tipe B adalah orang yang menggunakan emas untuk dana darurat. Kalau nggak kepepet-pet, nggak dijual. Disimpan aja terus. Siapa tahu nanti bisa diwariskan ke anak. Mikirnya gitu. Jadi masih sebagai dana darurat ya? Bisa. Toh orang tua kita juga melakukan hal yang sama kan. Ya, misal betul. Nih, kepepet-pet tuh kayak misal, bisa jadi kayak misal, aduh anak udah mau masuk kuliah tapi uang cash nggak ada gitu. Ku adanya emas gitu. Ya udah jual emasnya gitu untuk anak bisa sekolah dulu gitu. Itu kan kepepet buat kondisi orang tersebut. Bisa.
kenyataannya mami-mami zaman dulu melakukan hal itu kan. Ya, betul, betul. Orang tua saya juga melakukan gitu. Kalau bahkan lebih milih beli emas daripada nabung. Karena buat mereka nilainya kan tidak pernah turun. Jadi dan Yes. dan 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 sangat liquid, kalau kita butuh kapanpun tinggal jual pasti akan ada yang mau beli. Kalau misalnya Yes, seperti itu. tapi dijualnya kalau kepepet aja kan, kalau nggak kepepet Betul, nggak dijual kan. betul. Kalau benar-benar sudah nggak ada yang bisa diutak-atik lagi, baru dijual, biasanya seperti itu. Yes, yes, Kalau dana kalau darurat itu. Nah, kalau balik lagi pertanyaan tadi, kalau beli emas sekarang masih masih logis nggak sih dengan harga yang semahal ini buat investasi menurut Mas? Sebenarnya sih Mas ya, buat saya sih, buat saya tuh sih gini ya Mas, kalau Hmm. kalau kalau buat kita yang sudah punya emas dari tahun sebelumnya ini, beberapa tahun sebelumnya ya sekarang udah mahal. Tapi Hmm. buat hari baru yang tahu kalau oh, ternyata emas bisa investasi ya buat dia nggak tahu itu mahal atau enggak. Karena nanti kalau dia bandingin 20 tahun lagi, ya bisa jadi emasnya lebih naik. Iya, Ya, iya, iya. jadi sebenarnya emas itu kan pada dasarnya ya sebenarnya kembali sih kalau aku bilang suruh invest di emas, aku sendiri tidak melakukan invest emas. Aku sendiri nggak melakukan invest di emas karena apa? Hmm. Ya emas itu tuh safe haven, safe haven. Kalau dalam kondisi terpuruk itu bisa aku pakai jual gitu lah. Tapi bukan investasiku gitu. Oke. Itu nggak naik, Jadi itu bertahan aja gitu. jadi kalau kita mau beli emas sekarang jangan diniatkan untuk investasi, karena bisa aja kecewa nanti di masa depan ya. Ketika harganya Ya, kemungkinan ya, turun. Tapi benar. Coba aja mas. kalau mau beli emas Kalau sekarang beli berarti emas, tujuannya adalah untuk ya tadi sebagai dana darurat ketika 10 atau 15 tahun mendatang yang mudah-mudahan nggak kejadian lagi seperti ini, ya kita punya simpanan dan kita mulai kecil dari sekarang ya. Seperti itu kira-kira ya. yes, yes, yes. Oke. Karena ada selisih jual beli loh mas. Antara Ya, harga jual betul. dan beli itu ada selisih yang lumayan gede loh. Oke, saya coba cari lagi mungkin dua pertanyaan terakhir. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan drop di box komentar ya. Eh, Yang eh. mana? Ada pertanyaan apa lagi? Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan. Investasi emas kalau sekarang kita harus yang cari yang sudah dalam bentuk batangan atau emas, atau yang dalam bentuk tabungan emas, kan ada program-program tabungan emas seperti itu kan. Kira-kira gimana menurut Mas? Hmm, sebenarnya gini sih ya, menabung emas ya. Konsep menabung emas itu kan ya. eh, Kalau saya pribadi itu selalu menggunakan emas buat dana darurat saya. Jadi kalau itu nabung emas tujuannya buat investasi sih, saya belum bisa komen sih mas. Maksudnya saya pribadi pun belum meyakini hal itu benar gitu. Saya pribadi Hmm. ya. Karena ya kalau misal itu nabung emas buat tujuan dana darurat ya boleh-boleh aja. Misalkan sekarang ada tabungan emas digital kan, ada beberapa yang digital tuh Ya. kan. Yang paling penting adalah perusahaannya ya punya license lah. Maksudnya legalitasnya coba dicek. Ini kalau pesan saya sih. Oke, jadi yang penting perusahaan yang legal dan terdaftar di Bapti ya kalau nggak Bapepti salah ya. ya. Ya, Harusnya Bapti. Bapepti. Ya harusnya Ya. Bapepti. Oke, ini ada pertanyaan, obligasi memangnya ada yang bisa dibeli sekarang? Bukannya ada jadwalnya? Iya, memang kalau obligasi ada jadwalnya. Kalau obligasi negara itu, mungkin ntar Mas tambahin ya, kalau obligasi negara itu biasanya ada jadwal setiap Selasa per minggu. Cuman saya belum update lagi Hmm. jadwal lagi seperti apa. Kalau yang ori itu kayaknya belum ada ya Mas ya pengumumannya ya ori. Sekarang saya rasa belum ada sih, tapi harusnya dalam waktu dekat itu ada. Tapi Ya, tapi biasanya kalau yang surat utang negara, tapi kalau misal surat berharga negara yang ini, yang pelelangannya pasti ada lah, setiap minggu ada. ya, kalau yang pelelangan itu pasti ada setiap minggu itu ada. Biasanya tapi itu Ya, dananya besar ya Mas ya, untuk bisa beli itu butuh dana yang besar. kalau retail, kalau retail sebenarnya nggak, yang retail nggak terlalu gede, tapi kalau yang FR gitu gede. Ya, ini efek itu gede. Nah, kalau yang retail itu biasanya sih setahun ada 4 kali. Nah, cuman ini kita masih belum dapat info lagi. Mungkin teman-teman tetap pantau bisnis.com. Biasanya kita akan update tuh ada jadwal-jadwal beli obligasi retail.
Oke. Terus ada pertanyaan lagi, sebentar. Saya cek dulu yang belum kejawab ya. Ya. Mungkin ini balik ke asuransi ya, Mas ya. Untuk Yes. asuransi kesehatan sendiri, nah ini ada untung ruginya nggak sih? Kalau kita beli asuransi kesehatan, karena teman-teman bilang kan nanti, ini duitnya hangus nanti kalau kita beli asuransi kesehatan. Kira-kira gimana? Ya. Ya sih Mas, gini Mas, kalau buat aku tuh gini. Kalau buat aku asuransi kesehatan tuh menurutku nggak ada ruginya. Karena apa? Itu tuh Hmm. kayak gini Mas, kayak kantor Mas tuh bisnis.com gitu ya atau bisnis Ya. Indonesia gitu. Kan pasti punya satpam kan? Hmm. Kalau selama 1 tahun ternyata tidak ada maling, tidak ada yang tukang rusuh, tidak ada yang ini itu dan satpamnya cuman kerjanya bukain pintu, rugi nggak sih Mas bayar satpam? Ya. Rugi nggak bayar satpam? Nggak kan? Enggak. Iya kan? Tapi Ah, tapi kalau seandainya ada yang apa yang menyebabkan kekacauan, nah satpamnya Mas yang bekerja, betul ya? hmm. Nah, hal yang sama pun juga insurance. Kalau kita beli insurance, apakah kita rugi? Enggak. Karena apa? Insurance tuh bekerja. Kalau kita beli itu tuh sudah langsung protek ke kita. Kita ada. Jadi gimana ya jelasinnya ya ke anak-anak ya, mungkin ya ke milenial ya. Gini aja deh. Kalau main PUBG lah, ya. Hmm. Kan kalau main PUBG itu kan pasti pakai ada rompi anti pelurunya juga kan? Ya, Ya kan? Atau pakai Kevlar gitu kan? betul. Kita pakai kalau misal misal harus cari anti peluru gitu mungkin ada cost atau ada macam-macam lah. Tapi kalau nggak pakai anti Ya, peluru kan tembak lebih cepat kan. Nah, dengan adanya peluru betul. itu paling nggak ya punya itu tuh untuk jagain dulu gitu. Hmm. Nah, sifatnya apakah dengan punya 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 apa namanya jaket anti peluru itu rugi? Ya enggak, karena dia langsung memprotek kita gitu. Kurang Ya. lebih gitulah. Jadi nggak ada ruginya lah. Jadi, ya. Jadi sekali lagi mungkin asuransi itu bukan investasi. Jadi kalau mau teman-teman Ya, mau ngarep untung, ya jangan beli asuransi. Belinya harus ya, investasi. invest. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Yes, yes, betul, Nah, betul, betul. betul. Oke, terus ini Mas ada pertanyaan dengan kondisi seperti ini, menurut Mas Hmm. sendiri lebih baik berinvestasi di emas atau reksadana pasar uang? Dua-duanya pilihan yang sama buat dana darurat. Dua-duanya sama. Oke, jadi bisa dijadikan pilihan ya untuk dua-duanya, tidak tidak ada yang Ya, selama itu tujuannya dana darurat ya, bukan untuk investasi. ya, Kalau untuk ya, karena investasi gimana dua-duanya Mas disebutkan kira-kira? dana darurat. Kalau untuk Kalau investasi, investasi, kalau investasi itu lebih mending ke kayak reksadana pendapatan tetap, campuran, reksadana saham, atau sahamnya langsung, atau surat utang negara, atau obligasinya, atau peer-to-peer lending masih bisa dipilih gitu. ya. Jadi teman-teman mungkin harus bisa bedakan ya, tujuannya dulu apa, apakah mau investasi atau mau Ya, siapkan dana darurat. Kalau emang mau siapkan dana darurat, it's okay untuk beli emas ataupun investasi di reksadana pasar uang. Tapi kalau ya, ya, tujuannya ya. investasi, better ke reksadana. Kira-kira seperti itu ya. Yes, yes, yes. Oke. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir, saya coba pilih dulu sebelum kita siap-siap membuka puasa nih. Udah, udah Iya jam 5 benar, lewat. benar, benar, benar. Yes. Oke, mungkin ini sebagai penutup pertanyaan terakhir. Ini mungkin sudah dijawab atau enggak, tapi saya rasa penting juga biar kita bisa sekalian summary. Dana Hmm. darurat sebaiknya dalam bentuk apa? Apakah Oke, bisa dalam kalau bentuk tabungan atau apa? Seperti apa, Mas? yes, itu tuh kalau dana darurat tuh yang penting tuh aman, liquid, dan mudah diakses. Aman, liquid, mudah diakses. Nah, Ya. contohnya kalau saya sendiri tuh pakai itu ada di rekening tabungan, di deposito, logam mulia emas, dan di reksadana pasar uang. Nah, itu kalau misal masih bingung, maksudnya ini kan ada beberapa teman-teman yang masih tanya kan, tuh kan, Hmm. masih bingung itu tentang dana darurat atau apapun, coba aja pakai masih bisa hubungi saya lewat aplikasi Finansialku Mas. Di situ teman-teman bisa tanya dulu ke saya atau ke tim saya gitu, perencana keuangan. Siap, siap. Dan dan kita juga mau ini Mas mau apa kasih tahu kita kita ini sekarang selama COVID-19 ini kemarin kita tetap jalankan
ISO 27000 Mas. Kita tetap jalankan ISO 27000, artinya di apps-nya kita pun sekarang itu sudah ikutin standar keamanan data ISO 27000. Yes. Itu. Jadi nggak usah takut ya. Ya, standarnya dipakai internasional 27000. Oke, Mas, mungkin terakhir boleh nggak disampaikan pesan-pesan buat sobat bisnis? Mungkin sekaligus kita untuk sum up live Instagram kita hari ini. Silakan, Mas. So, teman-teman, yang paling penting sekarang ini adalah survive, bertahan dengan baik. Caranya tadi kalau punya pengeluaran, atur aja pengeluarannya, cash flow-nya buat tadi yang pertama benar ada donasi dalam bentuk apapun itu. Terus kemudian punya dana darurat dan punya proteksi. Proteksinya ini asuransi. Tujuannya untuk jagain. Dan yang keempat, kalau misal mau pakai buat hidup, belanja dan lain sebagainya, sewajarnya aja. Nggak usah terlalu hedon, nggak usah terlalu pelit gitu. Dan khusus juga nih Mas, biasanya aku mau kasih tahu juga ini Mas, boleh nggak ya Mas ya? Kita ini lagi ada punya program buat teman-teman, khususnya buat para dokter dan industri kesehatan, khususnya itu kita kasih free 20 menit telepon gratis ke perencana keuangan. Jadi konsultasi gratis. Yang harusnya itu sejam, semuanya boleh diutamakan untuk para dokter dan para pekerja di industri kesehatan, diutamakan. Tapi kalau teman-teman mau pakai pun boleh. Itu biasanya kita 1 jam itu kan 500.000, sekarang 20 menit gratis. Ya, DM aja ke finansialku, syaratnya nanti ke finansialku aja, karena harus di-arrange waktunya. Ya, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mungkin belum terjawab di sini, silakan aja hubungin langsung finansialku, ada Instagramnya itu, silakan follow juga kalau mau jadi ya. Dan thank you ya Mas sudah sharing dengan kita. Thank you juga. Di sore ini. Gue juga thank you. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi nanti di episode live Instagram yang berikutnya. Buat teman-teman sobat-sobatbisnis.com, terima kasih sudah pantengin live IG hari ini. Minggu depan kita juga akan ada, minggu ini kita ada satu lagi live Instagram. Tetap stay tune di bisnis.com Instagramnya, tetap follow kita. Terima kasih dan selamat berbuka puasa. Thank you semuanya. Thank you Mas. Yo, thank you Mas, thank you.